Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao merentangkan tangannya, menatap di Luolang dengan wajah polos, dan berkata, apakah saya salah? Disu dan Dimo bersama-sama, bernilai 10.000 di setiap bidang, dan Disa bernilai setengah dari harga itu, bukankah itu 5.000? Yah, saya minta maaf jika jumlahnya salah, lagi pula, kami hanya sekelompok orang barbar yang bodoh. Jika matematika saya salah, Anda, tuanku tersayang, harus menyedotnya. Wajah Huaxulai menjadi sangat bengkok saat dia berusaha sangat keras untuk mempertahankan wajah serius alih-alih tertawa terbahak-bahak, tetesan keringat besar bahkan mulai menetes dari dahinya karena upaya itu. Orang barbar bodoh, ini adalah istilah yang sering digunakan orang-orang klan Yu ketika mereka berbicara tentang umat manusia. Mereka selalu membenci umat manusia, di mata mereka, manusia sama seperti binatang buas yang hidup di hutan. Dengan istilah menghina yang diciptakan oleh klan Yu ini, Ji Hao baru saja meninju wajah di Luolang. 5.000 di setiap bidang sebagai setengah harga, ini hampir membuat di Luolang muntah darah. Dia memandang Ji Hao dengan wajah yang sangat malu, gelap dan marah, memberikan serangkaian tawa aneh, lalu berkata, kamu kecil, suatu hari, keluarga di kami akan menghancurkanmu, tidak peduli apa yang diperlukan. Bagus, aku akui, kadang-kadang, orang aneh jahat dengan karunia khusus mungkin muncul di antara kalian orang-orang barbar bodoh. Dia mengarahkan jarinya dengan keras ke Ji Hao, tertawa kejam dan melanjutkan, berapapun hargamu, keluarga di kami akan mengambilnya, tetapi manusia sepertimu. Kami tidak akan pernah bisa membiarkan Anda bertahan hidup. Kami akan, pasti, bunuh kamu. Ji Hao kembali menatap di Luolang, dan menjawab dengan suara dingin, saya pikir, Disu mungkin lebih suka melakukannya dengan gorila jantan. Saya akan memilih gorila jantan yang sehat dan berotot dan membiarkannya memberikan cinta kepada Disu. Bagaimana menurutmu? Bayangkan saja pemandangan indah itu, begitu menakjubkan, seperti potret surgawi. Di Luolang langsung berhenti, jarinya tetap menunjuk ke arah Ji Hao sementara wajahnya yang keriput benar-benar berubah menjadi biru. Kamu membuatku kesal. Ji Hao memandang di Luolang, menyeringai dan berkata, kamu mengancam akan membunuhku, jadi aku akan menolak tawaranmu tentang menebus tawananku. Namun, dibandingkan dengan menjaga mereka tetap hidup hanya untuk membuang-buang makanan, mengapa aku tidak hanya? Mendengar Ji Hao, Di Luolang segera merendahkan suaranya dan melembutkan nadanya, meremas senyum lebar dari wajahnya dan berkata selembut mungkin, Tuan Ji Hao yang terhormat, saya minta maaf atas kekasaran saya, apa yang baru saja saya katakan benar-benar tidak pantas. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Ji Hao menatap mata di Luolang, dan menjawab dengan hambar dan perlahan, tidak ingin aku kesal. Sangat mudah. Baru-baru ini, untuk mempersiapkan perang besar yang akan datang melawan Anda, kota Puban kami menderita kekurangan makanan dan persediaan. Orang-orang biasa yang tinggal di kota Puban akan kehabisan biji-bijian, bayi yang tak terhitung jumlahnya menangis kelaparan, orang bahkan tidak memiliki kain untuk menutupi tubuh mereka dan Anda dapat melihat mayat orang yang meninggal karena kelaparan di mana-mana di jalanan. Namun demikian, orang-orang masih menyimpan setiap biji-bijian yang dapat mereka temukan dan mengirim semua yang mereka miliki ke medan perang. Wajah di Luolang berkedut, intens, mempertahankan senyum palsu itu dan menatap Ji Hao, bertanya, jadi? Ji Hao menoleh ke Huaxulai, bertanya dengan serius, Menteri Huaxu, berapa banyak prajurit yang dikirim ke sini dari kota Puban kali ini? Huaxulai mengangkat lengannya dan menegakkan 3 jari, dan sebelum dia mengatakan apa-apa, Ji Hao mengangguk, menyeringai dan berkata, aku mengerti. 1, 2, 3, 4, 5 jari, itu berarti kita telah mengirim pasukan 500 juta prajurit, bukan? Tuhan yang baik, setiap orang majus senior manusia kita adalah pemakan yang luar biasa, 500 juta magi senior masing-masing dengan perut tak berdasar, tidak heran mereka sudah memakan semua makanan yang disimpan di kota Puban. Di Luolang dan Huaxulai sangat bingung dengan apa yang dikatakan Ji Hao. Huaxulai menunjukkan 3 jari,
bagaimana itu berubah menjadi 5 di mata Ji Hao. Jari penghitung dosis ada hubungannya dengan orang barbar bodoh. Tidak peduli seberapa bodohnya Anda setidaknya dapat membedakan antara 3 jari dan 5 jari. Bagaimana mungkin kamu tidak? Selain itu, 500 juta prajurit. Apakah Anda bercanda? 500 juta majus senior. Jika kota Puken benar-benar mengirim magi senior sebanyak ini bukan hanya tentang bulan darah, seluruh dinasti Yu harus bersiap untuk perang. Semua prajurit budak, bahkan budak normal, harus dikirim ke medan perang, bahkan itu tidak bisa menjamin untuk menahan serangan yang diluncurkan oleh 500 juta magi senior. Pikir Di Luolang, 500 juta, terdengar agak berlebihan. Di Luolang berkata dengan cukup hati-hati. Ini tidak seperti saya ahli matematika. Kira-kira, mari kita buat 500 juta. Cukup jelas, Ji Hao telah memutuskan untuk menjadi orang yang benar-benar tidak tahu malu kali ini. Dia berkata kepada Di Luolang dengan sangat serius, sekarang hanya 500 juta, jika Anda tidak setuju, saya dapat menghitung lagi, tetapi jika saya salah lebih jauh. 500 juta baik-baik saja. Di Luolang segera berteriak sambil memberi Ji Hao senyum yang lebih besar dan bahkan lebih palsu, lalu mengatakannya lagi dengan nada yang jauh lebih baik, 500 juta baik-baik saja. Baiklah, kami ingin cukup banyak makanan yang dapat mendukung 500 juta prajurit magi senior ini selama setengah tahun. Menurutku itu tidak terlalu banyak, bukan? Magi senior adalah pemakan yang enak, jadi Anda harus membuat porsinya 100 kali lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan warga sipil. Kirim saja makanannya ke sini sesegera mungkin, kata Ji Hao dengan nada monoton yang sama, jangan mencoba membodohi kami dengan biji-bijian atau tepung, kami hanya ingin daging. Daging binatang tingkat senior, daging murni, tidak ada makanan vegetarian, bahkan tidak sedikit. Tubuh Di Luolang bergetar begitu banyak sehingga dia hampir jatuh dari kursinya. Dengan kekuatan dinasti Yu, jumlah makanan yang cukup yang dapat menghidupi 500 juta orang, dan itu juga 500 juta majus senior, selama setengah tahun, tidak ada apa-apanya. Namun, bagi keluarga Di, meskipun mereka juga mampu menyediakan makanan sebanyak ini, tetapi waktunya terlalu terbatas. 3 hari, kata Ji Hao dingin, jika aku tidak melihat daging itu dalam 3 hari, kamu harus berikanlah daging dengan daging. Maksudku, jika kamu tidak bisa mengantarkan daging itu dalam 3 hari, aku akan membiarkan Di Su dan Di Mo bersenang-senang dengan 10 gorila jantan. Di Luolang menggertakkan giginya, menghela napas berat dan panjang, dan menjawab, ya, Tuan Ji Hao yang terkasih, kami pasti akan melakukan apa yang Anda katakan. Sekarang, Di Luolang mau tidak mau ingin menamparkan wajahnya sendiri. Tidak peduli seberapa besar dia ingin Ji Hao mati, dia seharusnya tidak mengancamnya langsung di wajahnya. Akibatnya, Ji Hao marah dan diperas untuk semua daging ini selain formula itu. Tapi tentu saja, daging ini bukan apa-apa bagi keluarga Di. Namun, dengan semua daging ini, pasukan manusia di daerah Gunung Chiban dapat menghemat banyak upaya, karena mereka tidak perlu mengangkut makanan jauh-jauh dari kota Puban lagi. Dengan demikian, pasukan manusia akan memiliki begitu banyak waktu dan energi ekstra untuk menghadapi musuh mereka, sementara musuh mereka, pasukan bulan darah, akan memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Sekarang kami telah menyelesaikan masalah pangan. Ji Hao menyeringai, menatap Di Luolang, dan terus berkata, tapi kamu tidak bisa membiarkan prajurit kita bertarung telanjang, bukan? Penatua Di Luolang, 99% prajurit kita bahkan tidak mampu membeli jenis kain termurah. Kami adalah orang barbar yang bodoh, dan tentu saja kami sangat miskin, mengapa kamu tidak dengan penuh belas kasihan memberi kami beberapa persenjataan, seperti baju besi, senjata seperti busur dan anak panah, dan kristal. Keserakahan Ji Hao akan membuat Di Luolang gila. Dia tiba-tiba berteriak, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak peduli dengan harta duniawi? Ji Hao merentangkan tangannya sekali lagi, menatap Di Luolang dengan wajah jujurnya, dan berkata, harta duniawi memang tidak signifikan, jadi, mengapa kamu harus ragu-ragu tentang hal-hal kecil yang tidak penting ini? Apa yang saya minta hanyalah beberapa hal yang tidak berharga, bagaimana ini bisa mengganggu Anda? Bagi seseorang seperti Anda, ini bahkan tidak layak disebutkan. Apakah saya benar?
Ji Hao sedikit menepuk bahu di Luolang, menghilangkan beberapa debu yang tidak ada dari bahunya, lalu melanjutkan, keluarga Di adalah salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Bulan Darah. Anda memiliki wilayah yang sangat luas dan kekayaan yang tak terhitung. Saya tidak serakah. Saya tidak berani serakah sama sekali. Yang saya inginkan hanyalah 300.000 baju besi berkualitas tinggi, dan senjata yang cocok dengan mereka, dan 5.000 persenjataan skala besar, dan 1.000 meter kubik kristal ajaib. Bagaimana menurutmu? Huaxu Lai sangat bersemangat sehingga dia bahkan lupa bernapas. 300.000 baju besi berkualitas tinggi, dan senjata yang cocok untuk mencocokkannya, semuanya dibuat oleh pengrajin ahli klan Xiu. Jika Ji Hao benar-benar bisa mendapatkannya, Si Wenming bisa segera membangun kavaleri yang sangat kuat dengan roda gigi itu. Secara harfiah, baju besi dan senjata itu bahkan bisa mengubah seluruh situasi perang ini. Di luar kamp, Si Wenming mengepalkan tinjunya. Di Luolang menatap Ji Hao dengan cara yang rumit, dan perlahan berkata, baju besi dan senjata, kita butuh waktu untuk itu. Tidak peduli apa, kami tidak dapat memberi Anda baju besi dan senjata kami yang tersimpan sendiri. Kita perlu mentransfer sejumlah baju besi dan senjata dari keluarga lain, tanpa membiarkan terlalu banyak orang tahu. Ji Hao menggosok tangannya sendiri dengan memuaskan, dan berkata, bagus, sekarang satu-satunya masalah yang belum terselesaikan adalah, nama wanita itu Ju Xiu, kan? Ju Xiu, dosis apa hubungannya dia dengan keluarga Di kita? Dengan kebingungan dan sedikit panik, Di Luolang memandang Ji Hao dan berkata, dia dikutuk, ya, dia sekarat, memang, tapi kamu harus berbicara dengan keluarga Ju tentang ini. Mendengar Ji Hao, Huaxu Lai berkata, Ji Hao, utusan dari keluarga Ju telah menunggumu sejak beberapa waktu yang lalu. Dia akan datang sekali setelah kamu selesai dengan penatua Di Luolang. Ji Hao mengangguk ke Huaxu Lai, lalu berbalik ke Di Luolang, dan berkata dengan serius, bagaimana mungkin Ju Xiu tidak ada hubungannya dengan keluarga Dimu? Penatua Di Luolang yang terhormat dan terhormat, saya mendengar bahwa dia bertunangan dengan Disa, bukan? Penampilan Di Luolang sedikit berubah, tetap diam beberapa saat, lalu mengangguk dan menjawab, ya, saya kira Anda sudah tahu itu. Pertunangan mereka adalah alasan mengapa Disa harus membawa prajuritnya jauh-jauh ke sini untuk mencoba menghancurkan altar. Ji Hao tersenyum dan berkata dengan tidak tergesa-gesa kepada Di Luolang, aku juga mendengar bahwa di antara seluruh Bulan Darah, keluarga Di kamu memiliki kekuatan yang cukup besar dalam genggamanmu. Kamu kurang kuat dari hanya beberapa keluarga, termasuk keluarga Di Si, kan? Adapun keluarga Ju, mereka sangat dekat dengan klan Xiu, dan mereka sangat kaya, tetapi jauh lebih kuat daripada keluarga Di Anda. Sebelum Di Luolang menjawab, Ji Hao melanjutkan, misalnya, keluarga Di Anda memiliki 20 tentara resmi Blood Moon berdiri di bawah kendali Anda, dan memiliki 15 pasukan keluarga, sementara keluarga Ju, yang memang kaya dan kaya, namun, mereka hanya memiliki 3 tentara resmi di bawah kendali mereka, adapun jumlah pasukan keluarga mereka. Di Luolang menjulurkan matanya dan memelototi Ji Hao dengan rasa malu dan marah, dan berkata dengan tergesa-gesa, neraka berdarah. Aku akan mencambuk babi-babi bodoh yang tidak bisa menutup mulutnya sampai mati. Beraninya mereka memberimu semua informasi rahasia ini. Pada saat ini, Di Luolang bersumpah di kepalanya bahwa siapapun yang telah memberikan informasi ini kepada Ji Hao akan dihukum dengan berat dan kejam, bahkan jika mereka adalah Di Su dan Di Mo. Keluarga Ju hanya memiliki 5 pasukan keluarga. Ji Hao memandang Di Luolang dan berkata dengan suara dingin, namun, dengan sumber keuangan mereka, mereka dapat dengan mudah membeli 100 pasukan. Alasan mengapa mereka hanya memiliki 5 pasukan keluarga adalah karena jumlah pasukan keluarga sama dengan kekuatan yang dipegang di tangan mereka, dan mereka tidak diizinkan memiliki lebih banyak angkatan bersenjata. Bagi Ji Hao, dia selalu bisa mendapatkan informasi dengan cukup mudah, selama dia memiliki tawanan yang dipegang di tangannya. Melalui induksi dan reorganisasi, dia telah menggali informasi yang cukup penting dan sangat berguna dari beberapa kata yang tampaknya tidak berharga. Sekarang, dia mengambil keuntungan dari apa yang dia ketahui, mendorong Di Luolang ke dalam jebakan selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, keluarga Ju pergi kepadamu, mengangkat percakapan tentang pernikahan. Ju Xiu adalah wanita keluarga Ju yang paling hebat di antara generasinya.
Dia tidak hanya pintar, berbakat, kuat, tetapi juga sangat cantik. Di antara 10 wanita cantik teratas, dipilih dari semua wanita bangsawan dan muda klan Yu dari bulan darah, dikatakan bahwa itu dia masuk ke dalam 3 besar, bukan? Petik 2. Baginya, anak buah klan Yu yang mulia dan kuat yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik, bahkan lupa makan. Ji Hao melanjutkan dengan hambar, tentunya, Disa adalah salah satunya. Pernikahan mereka berarti aliansi keluarga Di dan keluarga Ju, yang satu memiliki kekuasaan sementara yang lain memiliki kekayaan. Aliansi kekuasaan dan kekayaan dapat mendorong kedua keluarga Anda ke tingkat yang sama sekali baru. Kamu akan menjadi lebih kuat, dan tentu saja, jumlah properti keluargamu akan melonjak. Di Luolang menatap Ji Hao, dan bahkan tidak mengedipkan matanya saat dia berbicara. Kami masih memiliki banyak pemuda elit di keluarga Di kami, dan pernikahan dapat diatur kapanpun kami mau. Ji Hao mengangkat bahu, melanjutkan tanpa perubahan suaranya, dan berkata, pernahkah kamu memikirkan kejayaan keluarga, penatua di Luolang yang terkasih? Tidak hanya itu, tetapi juga reputasi pribadi Ju Xiu. Tunangannya meninggal sebelum upacara pernikahan. Tidak peduli alasan apa yang Anda buat untuk menutupi ini, Anda tidak akan pernah bisa menutupi fakta bahwa tulang Disa tetap ada, dan dia tidak berhasil kembali ke bulan darah yang hebat, yang merupakan penghinaan yang mendalam jiwa. Ji Hao menunjukkan wajah jahatnya lagi, melengkungkan bibirnya ke atas dan menatap Di Luolang, yang dahinya mulai berkeringat, sambil melanjutkan perlahan, ini memalukan yang membara, dan bahkan lebih buruk lagi bagi Ju Xiu dan keluarga Ju. Ji Hao mengangkat bahu lagi, dan perlahan melanjutkan berkata, pikirkanlah, penatua di Luolang yang terhormat, berapa banyak keluarga lain yang tidak ingin aliansi antara Di Family dan Ju Family benar-benar terjadi. Dan, mengapa kutukan kita bisa menjatuhkan Ju Xiu dengan begitu mudah? Kemudian, Anda dapat memikirkan hal ini, jika Ju Xiu pulih dari bahaya yang disebabkan oleh kutukan, apakah dia masih ingin menikahi pria keluarga Di? Bagaimana dengan keluarganya? Apakah keluarga Ju masih bersedia membangun aliansi denganmu? Saat berbicara, Ji Hao menatap Di Luolang dengan tatapan jahat dan licik itu, dan untuk Di Luolang, sekali lagi, bola matanya mulai berputar di rongga matanya dengan cepat. Dari semua yang baru saja dikatakan Ji Hao, hanya satu kalimat yang tidak benar, namun, satu-satunya kata yang tidak benar ini telah menyeret Di Luolang ke dalam jebakan. Mengapa kutukan kita bisa menjatuhkan Ju Xiu dengan mudah? Ini adalah pukulan mematikan bagi Di Luolang dan keluarga Di. Beberapa orang tidak ingin keluarga kita bersekutu dengan keluarga Ju, tanpa ragu, ini benar, kata Di Luolang perlahan, tapi jika Ju Xiu bangun, dan dia dan keluarganya memutuskan untuk memutuskan pertunangan dan menikahkannya dengan pemuda lain, bagaimana menurutmu? Ji Hao menyela Di Luolang dan berkata dengan nada aneh, Disa meninggal dalam perang. Hanya untuk menghilangkan segala macam rasa malu dan reputasi negatif yang dibawa oleh kematian Disa, dia dan keluarganya akan mencoba apapun yang mereka bisa untuk membuat Ju Xiu menikah dengan pemuda lain, yang 10 kali lebih baik dari Disa, tidakkah menurutmu begitu? Ji Hao mendecakkan lidahnya dan melanjutkan, jika ini benar-benar terjadi, keluarga Di Anda tidak akan menjadi orang yang beruntung yang bisa berbagi semua sumber keuangan yang dimiliki oleh keluarga Ju. Tapi jika dia mati, Di Luolang memelototi Ji Hao dengan sepasang matanya yang sangat berlubang dan berkata, keluarga Ju juga bisa membatalkan pertunangan. Bagaimana jika dia tidak mati, dan tidak ada yang hidup? Ji Hao menyeringai, menatap Di Luolang dan menjawab, jika dia terus tertidur seperti ini, dia harus membawa pertunangan selamanya, yang berarti dia akan menjadi anggota keluarga Di Anda apapun yang terjadi. Apakah akan memaksa keluarga Ju untuk memilih wanita lain dan menikahkannya dengan salah satu pemuda Anda, atau mengajukan persyaratan lain, keluarga Di Anda akan selalu memiliki keuntungan mutlak. Di Luolang berhenti, menatap Ji Hao dengan gigi tergertak, saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya pada saat itu. Orang-orang klan Yu dilahirkan untuk menjadi tidak percaya dan licik, mereka bisa 100 kali lebih berbahaya daripada rubah. Baru saja, Ji Hao telah berhasil memulai tsunami keraguan di kepala Di Luolang. Segala macam pikiran yang mengerikan atau memalukan, atau bahkan menakutkan menyembur ke dalam pikirannya sama sekali, bahkan membuat seluruh tubuhnya terasa gatal. Atau,
saya bahkan dapat memberikan layanan yang lebih menyeluruh dan memuaskan. Ji Hao mengangkat bahu sekali lagi, lalu berkata dengan suara ceroboh, saya sarankan, Anda berbicara dengan keluarga Di, katakan bahwa Anda memiliki hak untuk memutuskan apakah Ju Xiu dapat bangun atau tidak. Jika keluarga Ju ingin dia bangun dan pulih dari kutukan, dia harus menikah dengan pria keluarga Di. Mendengar Ji Hao, mata Di Luolang tiba-tiba bersinar, tetapi segera, dia menenangkan dirinya dari kegembiraan dan berkata dengan hambar, apa yang bisa kamu dapatkan dari semua ini? Atau, berapa banyak formula, resep, dan pola yang Anda inginkan, untuk memungkinkan kami memutuskan hidup atau mati Ju Xiu? Ji Hao tetap terdiam beberapa saat, lalu menatap Di Luolang dengan wajah rendah hati, dan berkata, saya pasti tidak bisa menghabiskan semua upaya saya dengan, bukan. Karena aku telah melakukan bantuan besar untukmu, aku ingin setengah dari mas kawin Ju Xiu. Saya tidak berpikir itu akan terlalu banyak, bukan? Sebuah keluarga Blood Moon yang kaya menikahkan salah satu wanita generasi muda mereka dengan seorang pemuda yang berasal dari keluarga lain yang memiliki status lebih tinggi dan memegang kekuasaan yang lebih besar untuk mencapai hubungan politik dengan keluarga yang lebih kuat ini, orang dapat dengan mudah membayangkan berapa banyak dukungan keuangan yang akan mereka lampirkan pada pernikahan ini, untuk memastikan aliansi keluarga yang disampaikan olehnya. Ji Hao meminta setengah dari mas kawin Ju Xiu, harga yang jauh melampaui tinggi. Tetap diam untuk waktu yang cukup lama, Di Luolang perlahan mengangguk dan berkata, kesepakatan. Ji Hao dengan puas menggosok tangannya sendiri, tersenyum dan berkata, bagus. Pertanyaan terakhir, apakah kamu masih menginginkan prajurit besar klan Jia itu kembali? Lebih dari 900 prajurit besar klan Jia ditangkap hidup-hidup. Semua prajurit besar klan Jia itu hanya setengah langkah lagi untuk menjadi prajurit kelas atas, dan salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai tulang punggung pasukan, pilar yang telah mendukung keluarga bangsawan. Kecuali perbedaan hierarkis, nilai yang ditambahkan di Su dan Dimo ke keluarga Di sebenarnya tidak sebanyak nilai yang dibuat oleh prajurit besar klan Jia manapun. Seketika, Di Luolang menunjukkan sedikit kegugupan. Dia jelas menyadari aturan tersembunyi antara umat manusia dan non-manusia. Pada situasi saat ini, Di Su dan Dimo pada dasarnya aman, dan selama keluarga Di menawarkan cukup sebagai tebusan, umat manusia akan senang melepaskan mereka setelah menguras nilai surplus mereka. Namun, prajurit besar klan Jia itu adalah inti dari pasukan non-manusia, selalu bertarung sebagai kekuatan utama dalam perang. Siapa yang paling merugikan umat manusia bukanlah orang lain selain mereka. Oleh karena itu, pada kenyataannya, Di Luolang tidak pernah berharap umat manusia dapat melepaskan prajurit besar klan Jia itu. Ketika Ji Hao menyebutkan prajurit besar klan Jia itu, bola mata Di Luolang segera mulai bersinar terang. Bahkan bagi keluarga Di, melatih hampir 1000 prajurit klan Jia bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Jika semua prajurit besar klan Jia itu bisa kembali ke bulan darah dalam kondisi penuh, itu pasti akan menjadi hal yang sempurna. Namun, Di Luolang sudah melihat apa yang bisa dilakukan Ji Hao di bidang pemerasan. Dengan ekstra hati-hati, dia berkata, tapi Tuan Ji Hao yang terkasih, Anda harus memahami bahwa, nilai prajurit klan Jia itu tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan Di Su dan Dimo. Tentu saja, saya sepenuhnya menyadari itu. Kamu tidak bisa menjual daging naga dan daging binatang Jurassic dengan harga yang sama, bukan? Kata Ji Hao sambil mengangguk dan menepuk bahu Di Luolang. Adapun Di Luolang, dia sepertinya tersedak oleh kata-kata Ji Hao, dan tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Apa yang dikatakan Ji Hao benar-benar masuk akal, namun, itu juga cukup menyakitkan. Pertama, kita tidak bisa melepaskan mereka sebelum perang Gunung Chiban ini berakhir, menatap Di Luolang, Ji Hao berkata dengan wajah serius, saya harap Anda bisa mengerti. Masing-masing dari mereka terlalu kuat, dan jika mereka kembali, masing-masing mengenakan baju besi baru, mereka akan segera menjadi hampir 1000 prajurit besar klan Jia lapis baja, yang mampu menghancurkan pasukan manusia yang terdiri dari 100.000 prajurit. Petik 2. Di Luolang tetap diam, dan setelah beberapa saat perlahan mengangguk, dan berkata, saya harap mereka dapat diperlakukan dengan baik selama penahanan mereka. Ji Hao menyeringai lebar, buru-buru mengangguk dan berkata, umat manusia kita selalu baik, murah hati dan ramah.
Kami tentu tidak akan melakukan hal-hal seperti melecehkan tawanan. Saat Ji Hao berbicara, dari sudut perkemahan tentara khusus, lolongan mendebarkan tiba-tiba naik ke udara. Orang-orang Istana Magi telah melakukan eksperimen mereka pada prajurit besar klan Jia itu, hanya Tuhan yang tahu apa yang baru saja mereka lakukan untuk membuat suara beberapa orang klan Jia yang malang ditransmisikan ke kam utama melalui lapisan layar ajaib. Penampilan di Luolang sedikit berubah, sementara Ji Hao tersenyum sederhana dan polos, dan berkata, "Ah, itu sudah pasti, tetapi jika ada di antara mereka yang berani melanggar aturan penjara, mereka pasti akan dihukum berat. Tapi tentu saja, Anda tidak perlu khawatir. Mereka akan kehilangan beberapa bagian atas tulang, dan sama sekali tidak ada yang akan mati." Di Luolang menggertakkan giginya karena kebencian dan memelototi Ji Hao tepat di mata, kemudian, dia perlahan dan enggan mengangguk. "Bagus, kedua, kamu akan membayar tebusan untuk mereka. Saya benar-benar mengerti bahwa prajurit besar klan Jia itu tidak seberharga di Su dan di Mo, jadi," kata Ji Hao sambil menggosok tangannya sendiri dengan keras dan menatap di Luolang dengan sepasang mata bersinar, "bahwa banyak prajurit besar klan Jia, setidaknya bisa bernilai 10 benteng kota logam, seperti yang digunakan di Sa dan saudara-saudaranya sebelumnya, kan?" Di Luolang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggemetar tubuhnya, hampir menyemburkan seteguk penuh darah. Dengan putus asa, dia berteriak, "Tidak, tidak akan terjadi. Setiap benteng logam portabel itu memiliki kode uniknya sendiri, dan kami tidak akan pernah dapat memenuhi kebutuhan Anda, karena kami tidak dapat secara diam-diam memberi Anda benteng logam kami. Kalau begitu kita tidak akan melakukannya secara diam-diam, kita bisa mengambilnya," kata Ji Hao dengan tatapan hambar dan tidak terganggu. "Kamu pergi mencari keluarga kecil, biarkan mereka menyalahkan kita. Gunakan sumber daya Anda, sediakan mereka 10 benteng logam, tetapi juga diam-diam mengatur orang-orang Anda di benteng itu. Setelah kami melancarkan serangan dan menghancurkan benteng-benteng itu secara alami akan menjadi milik kami." Di Luolang, yang berteriak saat ini, langsung menutup mulutnya, menatap Ji Hao dengan tertegun, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk waktu yang sangat lama. Soalnya, penatua di Luolang yang terkasih, semuanya bisa dinegosiasikan, semuanya bisa diselesaikan. Dengan sembarangan, Ji Hao menamparkan bahu di Luolang lagi dan berkata, "Sekarang, kamu harus segera memikirkan beberapa keluarga kecil miskin yang telah menyinggung perasaanmu sebelumnya, atau keluarga yang kamu miliki sesuatu yang pribadi terhadap mereka, untuk menjadi target kami untuk dijebak, maka kita bisa menghancurkan mereka dengan rencana kita." Di Luolang dengan cepat mengedipkan matanya sementara bola matanya berputar dengan cepat di rongga matanya. Lalu dia berkata perlahan dan malas, "Untuk keluarga besar seperti kita, biaya pembuatan benteng logam bukanlah apa-apa. Namun, dalam hal ini, risikonya terlalu besar. Benteng logam portabel semacam itu adalah karya terbaru klan Xiu selama beberapa tahun terakhir, dan orang-orang tingkat atas itu mengawasi benteng logam itu dengan sangat dekat." Ji Hao menekan tangannya dengan keras di bahu di Luolang dan berkata, "Aku akan mengatakan ini lagi, klan Yumu sangat kuat dan sangat kuat, memberi kami sedikit manfaat tidak akan pernah benar-benar menyakitimu. Itu tidak lain adalah 10 benteng logam portabel. Saya jamin kami tidak akan menggunakan benteng-benteng itu di medan pertempuran untuk perang Gunung Ciban ini. Kami akan menggunakannya untuk membangun wilayah kami sendiri." Di Luolang memandang Ji Hao dengan heran, bertanya, "Benarkah?" Ji Hao kembali menatapnya dengan serius, menanggapi dengan nada fakta, "Tentu saja." Di Luolang menghela nafas lega, tersenyum dan berkata, "Jika benteng logam itu tidak akan muncul dalam perang Gunung Ciban, ini akan jauh lebih mudah. Namun, 10 terlalu banyak. Mereka hanya hampir 1000 prajurit besar klan Jia. Demi nyawa mereka, kami akan memberi Anda paling banyak 2 benteng logam. Ini adalah inti kami, di luar itu, kami tidak akan membayar Anda bahkan 1 pun koin giok." Ji Hao menatap wajah di Luolang yang tak tertandingi, menyadari bahwa kali ini keputusannya tak tergoyahkan. Tetap terdiam beberapa saat, Ji Hao menghela nafas dan berkata, "Bagaimana dengan Anda memberi kami 10 benteng logam dan kami memberi di Su dan di Mo eksploitasi militer yang luar biasa?" Dalam keterkejutan besar, kepala Huaxu Lai dengan keras menabrak meja kayu panjang di depan wajahnya. "Si Wenming,
Penatua Wulong dan yang lainnya yang masih berdiri di luar kamp juga sebagian besar telah mengeluarkan mata mereka. Berikan eksploitasi militer. Bagaimana itu bisa terjadi? Selama perang antara umat manusia dan Bulan Darah, eksploitasi militer orang-orang Bulan Darah dihitung berdasarkan berapa banyak warga sipil, prajurit atau komandan manusia yang telah mereka bantai. Di Luolang memandang Ji Hao dengan tatapan yang sangat hati-hati dan bertanya, eksploitasi militer. Anda memberi kami eksploitasi militer. Saya khawatir ini tidak mungkin, bukan? Ji Hao tersenyum, kembali menatap di Luolang dan berkata dengan lembut, mengapa tidak? Semuanya mungkin. Ayo, mari kita buat rencana dengan hati-hati dan hati-hati. Kamu harus mendengarkan rencanaku pada awalnya dan melihat bagaimana keadaannya. Saat berbicara, Ji Hao mengeluarkan peta yang dilukis di atas kulit dari laci di depan Huak Sulai. Setelah itu, dia mengarahkan jarinya ke suatu tempat di peta, menatap di Luolang ke samping dengan senyum aneh, jahat, dan bahkan menyeramkan di wajahnya, dan berkata, misalnya, keluarga Qian. Mereka adalah musuhmu, bukan? Kamu selalu memiliki hubungan yang buruk dengan mereka, kan? Mendengar Ji Hao, mata di Luolang tiba-tiba berbinar. Keluarga Qian, kamu punya banyak informasi dari mereka, bukan? Ji Hao tersenyum dan menjawab, bagus, mari kita ambil contoh keluarga Qian. Pasukan keluarga Qian yang berada di medan perang, dikepung oleh pasukan manusia kita karena informasi yang salah. Apakah kamu mencoba memikatku ke dalam korupsi? Di Luolang mengangkat kepalanya dengan keras, menatap Ji Hao dan berkata, tidak, Penatua di Luolang tersayang, kita masing-masing memiliki benih korupsi yang bersembunyi jauh di dalam jiwa kita. Ji Hao memandang di Luolang dengan tatapan yang dalam, dan menjawab, apakah akan korupsi atau tidak akan tergantung pada kelayakan korupsi. Menurut pendapat saya, untuk menjatuhkan keluarga Qian, korupsi satu kalimu akan cukup berharga. Kamu berdarah. Di Luolang bergumam sambil terengah-engah. Monster berdarah. Ji Hao menyeringai aneh, lalu berkata, cara kamu memanggilku sama sekali tidak penting, yang benar-benar penting adalah kepentingan, baik. Kepentingan keluarga maupun kepentingan pribadi. Disu dan Dimo membutuhkan eksploitasi militer yang hebat, sementara keluarga di Anda membutuhkan kekuatan yang lebih besar dan kemuliaan yang lebih besar. Di Luolang menundukkan kepalanya, dengan hati-hati melihat peta kulit. Tetap diam untuk waktu yang sangat lama, dia berkata dengan suara serak, bekerja sama denganmu terlalu berbahaya, setelah informasinya bocor. Ji Hao mengangkat kedua tangannya dan berkata dengan serius, di Luolang, aku bersumpah dengan nama jiwa leluhurku, dan begitu juga setiap prajurit manusia kita yang tahu atau akan tahu tentang ini, kita tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Menatap mata di Luolang yang berkedip dan menghindar, Ji Hao melanjutkan dengan suara rendah, keluarga Qian adalah musuh bebuyutan keluarga di Anda, bukan? Mereka bertarung melawan Anda untuk wilayah, semua jenis sumber daya, kekuatan Bulan Darah, mereka bahkan berebut untuk mendapatkan bantuan kaisar yang berkuasa. Di Bulan Darah, Anda memiliki 12 gubernur di bawah komando kaisar, di antaranya, hanya satu dari keluarga di Anda, tetapi 2 dari keluarga Qian. Ditekan oleh mereka selama bertahun-tahun, meskipun orang-orang hampir tidak menyadarinya, tetapi memang, kekuatan keluarga di Anda menyusut. Tidak hanya kekuasaan, tetapi juga hak berbicara, pengaruh dan pencegahan Anda terhadap keluarga tingkat bawah, kata Ji Hao dengan suara yang dalam, alasan dari semua ini tidak lain adalah keluarga Qian. Sejujurnya, keluarga di Anda selalu membenci keluarga Qian, bukan? Karena mereka tidak ada yang istimewa tetapi kaya, murni kaya, garis keturunan mereka tidak semulia milikmu, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membangun pernikahan politik dengan keluarga di Anda. Oleh karena itu, kamu memilih Disa untuk menjadi tunangan Ju Xiu, karena di antara generasi muda keluarga di kamu, Disa tidak cukup berbakat dan kuat untuk memenangkan pengakuan dari pemimpin keluargamu, dan tidak memiliki orang atau kekuatan yang kuat untuk mendukungnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah keturunan langsung dari keluarga Di, posisi dan kekuasaan tertinggi tidak akan pernah jatuh ke tangannya. Jauh di lubuk hatimu, bersekutu dengan keluarga Ju itu memalukan. Tapi dari mana sebenarnya rasa penghinaan ini berasal? Itu berasal dari tekanan yang diberikan keluarga Qian padamu. Ji Hao meletakkan tangannya, tersenyum lembut, saat dia melanjutkan,
kamu dan keluargamu memiliki alasan yang cukup untuk mencurigai bahwa kematian Disa, kutukan yang diderita Ju Xiu, Disu, Dimo dan semua prajurit klan Jia yang ditangkap hidup-hidup, semuanya direncanakan secara diam-diam oleh keluarga Qian. Huaxulai mengencangkan wajahnya sebanyak yang dia bisa untuk menjaga dirinya agar tidak tertawa terbahak-bahak. Dia sangat tahu bahwa semua itu tidak direncanakan oleh orang lain kecuali Ji Hao sendiri, dan keluarga Qian tidak pernah terlibat dalam hal ini sama sekali. Namun demikian, Ji Hao sudah berkata sedemikian rupa, dan karena sifat bawaan orang-orang klan Yu, mereka pasti akan mempercayainya. Kali ini, keluarga Qian yang malang dijebak tanpa keraguan. Namun, Huaxulai sangat senang melihat ini terjadi. Sedikit batuk, Di Luolang menjawab perlahan, tentang semua rencanamu, saya hanya satu orang, saya tidak bisa membuat keputusan. Ji Hao buru-buru berkata, tentu saja, kami masih membutuhkan keluarga di Anda untuk berkoordinasi dengan kami. Misalnya, Anda akan menyelesaikan bagian pertama dari rencana. Soalnya, di kawasan Gunung Chiban ini, banyak tempat yang cocok untuk melakukan penyergapan. Jika pasukan manusia kita mengepung semua pasukan keluarga Qian yang dikirim untuk perang. Di Luolang menyipitkan matanya dan berkata, Kaisar di Xian Luo benar-benar akan marah. Memang, dia pasti akan melakukannya, kata Ji Hao tersenyum, dia akan sangat marah. Jika setengah besar atau semua pasukan Gunung Chiban keluarga Qian dimusnahkan oleh kami, bagaimana pikir Kaisar di Xian Luo Anda? Sebelum Di Luolang menjawab, Ji Hao melanjutkan, bagaimana jika sebagian besar pasukan keluarga Qian telah dimusnahkan oleh kita dan pasukan Gunung Chiban mereka akan dimusnahkan sepenuhnya, tetapi tepat pada saat ini, dipimpin oleh Lord Disu dan Lord Dimo, pasukan keluarga di tiba-tiba menembus cincin pengepungan seperti belati tajam, memusnahkan jutaan prajurit manusia dan menyelamatkan sisa-sisa pasukan keluarga Qian itu. Wajah Di Luolang langsung memerah total, mata menonjol sedemikian rupa sehingga bola matanya hampir jatuh dari rongga matanya. Huaxulai buru-buru berkata kepada Ji Hao, tidak. Kita tidak bisa membiarkan semua prajurit itu mati. Ji Hao menoleh ke Huaxulai dengan bingung, dan berkata, Pangeran Lai, saya tidak pernah mengatakan bahwa para prajurit itu benar-benar akan mati. Selama kita berkoordinasi dengan baik, menuangkan darah dan melemparkan beberapa lengan, kaki, baju besi dan senjata yang patah di medan perang, maka kita menghancurkan seperti ratusan gunung, semuanya bisa dijelaskan. Huaxulai berhenti, menatap Ji Hao dengan bingung, dan bertanya, tuang darah. Melempar beberapa lengan dan kaki yang patah. Lalu dari mana kita harus mendapatkan semua darah dan lengan dan kaki itu? Saya pikir saya mengerti, saya pikir saya bingung. Wajah putih dan tampan Huaxulai benar-benar memerah, saat dia tertawa palsu dan memalukan, menoleh dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan hidup magi senior sangat kuat. Memotong lengan atau kaki dari tubuh penyihir senior, lengan atau kaki baru akan tumbuh kembali hanya dalam rentang beberapa napas. Oleh karena itu, menuangkan darah dan melemparkan ribuan lengan atau kaki yang patah ke medan perang tidak akan sulit sama sekali. Selama kepala tetap berada di leher, sedikit pertumpahan darah dan lengan atau kaki yang patah bahkan tidak akan dihitung sebagai luka bagi senior magi. Mata Di Luolang bersinar semakin cerah, dan wajahnya semakin merah. Dia tiba-tiba meraih lengan Ji Hao, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin kamu mampu memusnahkan semua pasukan Gunung Chiban keluarga Qian? Untuk memenangkan penghargaan dari Kaisar di Xian Luo, kali ini, mereka telah mengirim 8 tentara tetap resmi. Ji Hao memandang Di Luolang dengan tatapan mendalam itu lagi, berkata perlahan, aku berjanji, tidak ada jalan kembali bagi mereka. Huaxulai sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi dia kemudian merenung sejenak, dan menutup mulutnya. Di Luolang melambaikan tangannya dengan keras di udara, membuka mulutnya lebar-lebar, sepertinya akan mengatakan sesuatu juga, namun, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia hanya menatap Ji Hao dengan tatapan yang sangat rumit, yang bengkok dan jahat hingga titik ekstrim. Rencana Ji Hao terlalu jahat, namun, itu juga sangat indah dan menarik. Berkolusi dengan umat manusia dan sangat menyakiti keluarga Qian. Ini terdengar agak mustahil, tapi mengapa tidak?
Meskipun keluarga Di dan umat manusia adalah musuh mematikan dalam perang, tujuan mereka untuk sangat melukai keluarga Qian persis sama. Begitu mendesak, mereka berdua ingin keluarga Qian jatuh. Sungguh rencana yang indah. Meskipun berkolusi dengan musuh yang mematikan dan merencanakan melawan jenis mereka sendiri terdengar tidak bermoral dan menghina, kapan orang-orang bangsawan klan Yu itu peduli dengan garis bawah dan moral? Saya perlu berdiskusi dengan tetua lainnya, selama Dewan Tetua Keluarga setuju, apapun bisa diatur, apapun bisa dinegosiasikan. Di Luolang tidak berani menerima saran Ji Hao sebelum dia berdiskusi dengan Dewan Tetua Keluarga. Sebelumnya, meskipun Ji Hao telah menyebutkan harga yang jauh melampaui tinggi dalam hal tebusan, Di Luolang memiliki hak penuh untuk membuat keputusan. Namun, berkolusi dengan Ji Hao, berkomplot melawan keluarga Qian, menghancurkan pasukan mereka dan membuat Di Su dan Di Mo mendapatkan eksploitasi militer, memberi mereka kesempatan untuk menonjol. Hal semacam ini terlalu serius, sedemikian rupa sehingga Di Luolang tidak memiliki otoritas, dan bahkan tidak berani membuat keputusan. Oleh karena itu, dia hanya bisa kembali ke kamp mereka secepat yang dia bisa seolah-olah pantatnya terbakar. Dia harus kembali ke kota Liangzhu melalui formasi teleportasi Menara Bulan Darah, untuk bertemu dan berdiskusi dengan tetua keluarga Di lainnya. Baru setelah itu keputusan akhirnya bisa dibuat. Ji Hao menghela napas berat, dengan malas meregangkan tubuhnya, dan berkata kepada Huaxu Lai, Pangeran Lai, kamu dan orang-orangmu dapat menangani hal-hal lainnya. Adapun saya telah melakukan apa yang saya bisa, harus beristirahat dengan baik. Tirai pintu tenda diangkat pada saat ini, dan Si Wenming masuk dengan langkah besar. Dia berusaha sangat keras untuk mempertahankan wajah serius dan menjaga dirinya agar tidak tertawa, menepuk bahu Ji Hao dengan keras dan berkata, anak baik, kerja bagus. Di masa depan, jika kami memiliki kesempatan lain seperti ini, untuk memeras non-manusia, kami pasti akan menempatkan Anda sebagai penanggung jawab. Kemudian, dia memberikan 2 pukulan besar di dada Ji Hao, mengeluarkan tas kulit, dan melemparkannya ke tangan Ji Hao, berkata, ambil ini, kamu dan beberapa temanmu semua pergi mengambil cuti beberapa hari, istirahatlah. Sebelum rencana ini diselesaikan, kamu tidak boleh kembali ke ladang. Di dalam tas ini ada beberapa koin giok dan kristal ajaib, bersenang-senanglah. Ji Hao tertawa terbahak-bahak, dengan gembira menyapa Si Wenming, Penatua Wulong dan beberapa tetua lainnya, lalu dia dengan puas berjalan keluar dari tenda sambil mengayunkan tas kulit di tangannya. Setelah Ji Hao pergi, layar ajaib dengan cepat menyebar dari dalam tenda, dengan kuat menyelimuti seluruh tenda. Ji Hao jelas tahu bahwa pada saat ini, Si Wenming dan yang lainnya pasti sedang mendiskusikan rencana di tenda. Jika keluarga Di benar-benar menerima saran ini, itu terdengar lebih seperti fantasi liar, situasi seluruh perang Gunung Chiban bisa benar-benar terbalik. Jika rencana ini benar-benar akan dilaksanakan, tentara manusia harus bijaksana untuk mempertimbangkan situasi yang mungkin terjadi. Keluarga Qian adalah salah satu keluarga besar kelas atas dari Bulan Darah, dan jika tentara manusia dapat sangat membahayakan keluarga Qian, dengan melakukan itu, mereka tidak hanya dapat melemahkan Bulan Darah, tetapi juga dapat menyebabkan pergeseran kekuatan yang besar di antara semua keluarga besar Bulan Darah. Ini bahkan bisa menyebabkan seluruh Bulan Darah didorong ke dalam turbulensi hanya karena ini. Akibatnya, ancaman dan tekanan yang bisa diberikan di Xian Luo kepada umat manusia akan menjadi sangat terbatas. Di antara seluruh Bulan Darah yang menderita gangguan internal, tidak ada yang bisa memiliki energi ekstra untuk tetap mengawasi umat manusia. Muridku tersayang, kemarilah. Suatu kali setelah Ji Hao keluar dari tenda, suara Yu Yu terdengar di telinganya. Ji Hao buru-buru mengikuti suara itu, berbalik ke kamp tentara khusus, dan segera berjalan ke arah Yu Yu. Setelah dengan sopan membungkuk kepada Yu Yu sebagai penghormatan, Ji Hao menyeringai dan bertanya, Sifu yang terhormat, pernahkah kamu mendengar apa yang aku katakan kepada monster tua itu? Yu Yu tersenyum, menatap Ji Hao dan menjawab, saya punya. Meskipun metode pemerasan Anda agak kotor, tetapi karena Anda berurusan dengan non-manusia yang berdarah, sedikit kekotoran benar-benar dapat diterima. Magang yang baik, karena Anda sudah membuat keputusan, Anda bisa melakukan apapun yang menurut Anda benar. Aku, sebagai CV tersayangmu, akan mengambil konsekuensi apapun untukmu.
Mendengar Yuyu, aliran kehangatan menyembur langsung ke hati Ji Hao. Temperamen dan kepribadian Yuyu hanya tanpa dasar dan tanpa syarat, dia selalu berpihak pada murid-muridnya, tanpa syarat memberi murid-muridnya perisai dan tempat berlindung yang paling kuat. Sejujurnya, ini sebenarnya tidak baik untuk murid-muridnya, yang semuanya dimanjakan oleh Yuyu. Namun demikian, mengenai pemborosan tanpa syarat, tidak terbatas, tanpa syarat dan bahkan tidak masuk akal ini, Ji Hao tidak menginginkan apa-apa selain mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit, ini terasa terlalu enak. Ji Hao merasakan gelombang kehangatan dari sepasang matanya. Sambil berusaha sangat keras untuk menenangkan suasana hati yang beriak di hatinya, Ji Hao berkata sambil tersenyum, "Sifu, aku memang punya bantuan lain untuk ditanyakan. Jika kita benar-benar akan menyergap keluarga Qian, kita akan membutuhkan formasi skala besar yang benar-benar kuat. Namun, mengenai jenis formasi yang akan digunakan dan bagaimana menjelaskan kepada Paman Wen Ming dan yang lainnya tentang dari mana formasi itu berasal, saya tidak memiliki satu petunjuk pun." Petik 2. Yuyu mengangkat alisnya, lalu mengerutkan kening. Formasi skala besar bukanlah hal yang sulit. Aku, Sifumu, memiliki setidaknya jutaan jenis rahasia yang berbeda, terutama formasi sihir yang kuat. Namun, karena keluarga Qian adalah salah satu dari sedikit keluarga bulan darah yang sangat kuat, pasukan mereka pasti cukup kuat. Artinya, formasi biasa hampir tidak dapat memusnahkan semuanya dalam waktu singkat. Selain itu, saya juga memahami kekhawatiran Anda bahwa jika rencana Anda terlalu besar, beberapa orang mungkin mencoba melanggarnya. Saya jamin bahwa beberapa orang pasti akan mengambil tindakan untuk melanggar rencana Anda. Jika Anda ingin mengalahkan pasukan keluarga Qian, Anda harus siap dengan baik. Anda harus mempersiapkan tindakan yang mungkin diambil oleh tahap kekosongan, keluarga Qian, bahkan orang-orang kuat, tahap matahari dan bulan. Mereka pasti akan mencoba merusak rencanamu. Kosong, matahari dan bulan. Ji Hao memandang Yuyu dengan bingung. Ini adalah tahapan kultivasi non-manusia, kata Yuyu mengerutkan kening, rendah ke tinggi. Itu adalah tahap pemecah cangkang, tahap kekosongan, tahap matahari dan bulan, tahap penebusan, tahap abadi, dan tahap keabadian. Tahap pemecah cangkang adalah tahap terlemah, dan pembudidaya di tahap ini sama kuatnya dengan Raja Penyihir Manusia. Yuyu memandang Ji Hao dan dengan sabar menjelaskan, di mata non-manusia, semua pembudidaya di bawah tahap pemecah cangkang adalah biasa, bahkan tidak layak disebutkan. Setelah masuk ke tahap pemecah cangkang, makhluk biasa akan menjadi luar biasa, mendapatkan semua jenis kekuatan besar yang tak terbayangkan, dan tumbuh menjadi keberadaan yang benar-benar kuat. Tahap kekosongan sama dengan tingkat penyihir ilahi, sedangkan tahap matahari dan bulan sama dengan tingkat magus tertinggi dari umat manusiamu, kata Yuyu mengerutkan kening. Aku tidak bisa bergabung dengan pertarunganmu sendiri, jika tidak, kedua lelaki tua itu akan benar-benar dan terus-menerus mengobrol tentang hal itu selama puluhan tahun. Tapi, jika aku tidak membantumu, kamu mungkin tidak cukup mampu untuk menghentikan tua yang mengamuk bodoh dari keluarga Qian itu. Mendengar Yuyu, tubuh Ji Hao bahkan bergetar dan dia melihat bintang-bintang meledak di depan matanya. Di kota Puban, dia mendengar bahwa tingkat tertinggi dari penyihir manusia adalah tingkat ilahi penyihir, dan berdasarkan perkiraannya, Kaisar Sun dan Dewa Api, Zurong keduanya berada di tingkat itu. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa itu tingkat penyihir ilahi hanya setara dengan tahap kekosongan non-manusia, dan di luar tahap itu ada tahap matahari dan bulan, tahap di luar penebusan, tahap abadi, dan tahap keabadian. Makhluk kuat macam apa orang-orang klan Yu yang berada di tahap yang lebih tinggi itu? Pantas saja menghadapi klan Yu, umat manusia hanya bisa mengambil pertahanan. Tapi sekali lagi, berapa level Yuyu? Hehe, Yuyu tiba-tiba mencibir dingin, dan melanjutkan, namun demikian, karena kamu, muridku tersayang, telah memutuskan untuk memulai perang besar melawan monster-monster kotor itu, bagaimana bisaku, Sifu tersayang, membiarkanmu jatuh ke dalam kerugian. Keluarga Qian itu memiliki monster tua yang mendukung mereka, jadi aku harus mendukungmu juga. Saat berbicara, Yuyu menyingsingkan lengan bajunya dan mengeluarkan 4 pedang panjang,
menggulungnya dengan selembar kain abu-abu berlumpur yang tampak seperti awan kabur dan tampaknya memiliki pola formasi sihir yang dilukis di atasnya. Setelah itu, dia dengan ceroboh melemparkan bungkusan itu ke arah Ji Hao dan berkata, "Ini adalah harta karunku yang berat. Ambil dan siapkan formasi. Tidak peduli berapa banyak musuhnya, kamu bisa memotongnya dengan hartaku." Keempat pedang panjang itu memiliki bentuk yang aneh, sederhana dan kuno, dan Ji Hao bahkan tidak merasakan sedikit pun kekuatan dari mereka. Namun, Ji Hao sudah mengetahui latar belakang dari keempat pedang dan kain seperti awan yang kabur itu. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan matanya, dan membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Yuyu dengan kaget, rambutnya yang halus bahkan berdiri tegak pada saat itu. "Aku tahu kamu mencoba melindungiku, kamu suka mendukung muridmu, tapi, kamu tidak harus pergi sejauh ini, kan?" Teriak Ji Hao di kepalanya sendiri. Ini terlalu berlebihan. Ji Hao benar-benar ingin memberitahu Yuyu bahwa, ini tidak baik, benar-benar tidak. Namun demikian, Ji Hao benar-benar menyukai perasaan ini. Untuk mengatur penyergapan dengan keempat pedang ini dan pola yang dilukis di awan seperti kain, perang tidak akan menjadi perang lagi. Itu hanya akan menjadi pembantaian sepihak. "Kamu pergi mencari tua bernama Candle Dragon Gui. Katakan padanya bahwa pria yang menjatuhkannya di tepi sungai ingin dia mengambil pujian. Dia harus memberitahu yang lain bahwa formasi sihir ini dipinjam dari salah satu teman lamanya." Saat berbicara, Yuyu memandang Ji Hao, memberinya senyum puas dan bangga. Bersambung.